buang HP ini atau aku akan jauhkan gitu kayak ya udah aku buang aja gitu. Halo, hari ini aku bakal ngasih tahu trigger-trigger yang bisa membuat aku lebih produktif. Ini nggak akan ngomongin big why, nggak akan ngomongin goals atau mimpi-mimpi yang tinggi, tapi benar-benar sesuatu yang sederhana banget tapi bisa membuat aku lebih produktif. Yang pertama adalah cari distraksi dan hilangkan itu. Setiap manusia pasti punya sesuatu yang bakal mendistraksi orang tersebut ketika mau melakukan sesuatu. Misalnya, kalau aku HP. Jadi ketika aku dekat dengan HP ku, banyak hal-hal yang akhirnya terdistraksi. Aku mau baca buku di HP, itu aku nggak bisa. Karena banyak di HP itu yang mendistraksi misalnya. Kayak lagi baca buku di HP, tiba-tiba ada pop-up Instagram dan aku pengen lihat. Kalau udah lihat, itu lanjut scroll terus. Itu kan nggak baik ya. Misalnya lagi baca buku di HP, tiba-tiba lihat notifikasi WA, kalau udah lihat notifikasi WA tuh gatal kalau untuk ngebales. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh. Nah, kalau kalian, hal yang mendistraksinya apa? Hal yang mendistraksi nggak selalu barang ya. Kalau aku tuh punya temen, dia selalu pengen nonton drama Korea. Itu kan satu hal yang bisa mendistraksi dia banget untuk jadi nggak produktif kan. Karena dia akan mengulang-ulang itu karena edik gitu. Jadi, hilangkan itu. Cara ngilanginnya gimana? Cara ngilanginnya banyak sih. Kalau hal yang mendistraksi aku HP, nah aku akan buang HP ini atau aku akan jauhkan gitu kayak ya udah aku buang aja gitu. Kalau aku jauh dari HP, aku bisa jadinya nyari kesibukan. Kesibukan itu biasanya aku jadi baca buku, biasanya aku jadi nulis atau aku lebih banyak pegang laptop. Kalau di laptop biasanya aku jadinya dengerin YouTube atau dengerin podcast. Kalau distraksi itu hilang, kita akan mencari kesibukan yang pastinya lebih positif. Karena disitulah kita sadar, oh jadi selama ini aku tuh nggak produktif ya, aku cuma scrolling sosmed aja ya, aku cuma nonton drakor doang ya gitu. Karena ketika kita bersama distraksi itu, kita akan ngerasa nyaman di situ dan kita nggak akan ngerasa bersalah gitu karena kita sedang menikmatinya. Sedangkan kalau distraksi itu hilang, kita berpikir bisa normal. Oh iya, selama ini ternyata cuma nonton drama doang, cuman tidur doang, cuman ini apa. Pun dengan kalian yang misalnya bisa terdistraksi dengan kasur gitu ya. Kan banyak banget orang yang bilang, aduh magnet kasur tuh kuat banget gitu. Nah itu ya jauhi dari distraksi itu. Jangan banyak di kamar, keluar, dan ngelakuin hal yang bermanfaat, misalnya olahraga atau baca buku di perpustakaan, dan masih banyak banget yang bisa dilakukan. Yang kedua, hal sederhana, yaitu mandi. Percaya nggak? Ketika aku mandi, badan aku tuh ngerasa bersih dan aku ngerasa seger. Ketika aku ngerasa seger, aku bisa ngelakuin banyak hal yang lebih bermanfaat dan aku selalu percaya. Mandi itu kan hal baik ya. Ketika kita ngelakuin hal baik, itu akan mengalir atau akan contagious ke hal-hal yang baik lainnya gitu. Ketika aku mandi, habis itu aku pengen beres-beres kamar, aku pengen baca buku, karena seger gitu buat ngapa-ngapain. Dan di kamar mandi biasanya aku tuh dapet ide. Tapi sebenarnya nggak boleh ya, lama-lama di kamar mandi aku pun juga nggak betah gitu. Tapi misalnya aku di kamar mandi cuma 10 sampai 15 menit lah. Itu aja tuh udah dapet ide yang banyak. Abis naruh handuk dari kamar mandi, aku biasanya langsung bisa ngerjain banyak hal. Karena dapat ide banyak banget gitu. Tapi itu harus hati-hati juga ya. Itu nggak dibenarkan juga untuk lama-lama di kamar mandi. Tapi cobain deh. Kalau kita udah ngerasa malas banget, kerjaan kita cuma tidur dan scrolling sosmed, coba mandi, itu pasti akan lebih semangat lagi. Yang ketiga, aku nggak tahu ini berlaku untuk semua orang atau enggak, tapi biasanya ketika kondisi aku lapar, aku tuh akan sulit untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena badan aku lemas, badan aku nggak berenergi, jadi aku harus makan dulu. Nah, ketika aku udah makan, kondisi aku udah kenyang, note-nya adalah jangan kekenyangan juga. Ketika aku udah ngerasa kenyang yang cukup, aku akan mudah untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif. Otak aku tuh akan lebih mudah berpikir gitu dibanding ketika kondisi aku lapar. Yang keempat, ini udah aku sering banget sharingin ke teman-teman di Instagram, bahwa kalau misalnya hal-hal yang mendistraksi teman-teman itu adalah kamar sendiri, terlalu nyaman gitu ya, bikin ngantuk, bikin cuman gegoleran doang, keluar. Kenapa sih harus keluar gitu? Keluar aku malah jadi ribut. Keluar tuh aku malah jadi rungsing, malah jadi capek. Aku nggak tahu kalau misalnya teman-teman dengan keluar ternyata malah jadi rungsing kayak gitu tuh apa yang salah. Biasanya yang aku lakukan ketika keluar adalah mengamati sekitar. Aku tuh seneng banget ngamatin orang, terlebih di taman kanak-anak atau tempat permainan anak gitu, karena disitulah ada interaksi antara orang tua dan anak. Dan kebayang gak sih, orang tua itu menurut aku ya, banyak banget ujiannya. Suami istri itu banyak banget ujiannya. Nah, ketika mereka bisa membuat suasana itu harmonis, berarti mereka itu sudah melewati banyak banget permasalahan yang artinya adalah
Mereka keren dan harus aku tiru gitu. Aku banyak banget belajar dari tempat bermain anak. Bagaimana seorang ayah berinteraksi pada anaknya ketika anaknya tantrum, ketika anaknya lapar, bagaimana seorang ibu harus memahami anaknya, tapi juga nge-serve suaminya. Itu menurut aku tuh keren banget. Makanya kenapa aku tuh suka banget keluar dan mengambil hal-hal yang bisa memicu aku tuh untuk menjadi lebih baik. Lihat interaksi orang tua dan anak, ngelihat interaksi suami dan istri, ngelihat interaksi antar pertemanan. Hal sederhana semacam itu bisa membuat aku evaluasi dan mencoba menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah ini bisa dilakuin semua orang dan menurut aku semua orang itu tahu, yaitu baca buku. Menurut aku ya, semua orang tuh tahu baca buku itu penting, baca buku itu baik, baca buku itu bisa nge-trigger untuk lebih produktif. Baca buku itu bisa membuat kita sukses. Tapi sayangnya orang itu males. Orang tuh males, orang itu nggak suka baca, dan ya males tarikan aja kemalasannya. Nah, hal-hal yang kayak gini yang harus kita paksa. Nah, gimana sih caranya? Iya, aku tahu kok mandi itu bisa membuat kita lebih produktif, keluar kamar itu bisa membuat kita produktif, baca buku itu juga bisa. Tapi untuk memulainya itu loh teh yang susah, untuk memulainya itu loh kak yang susah. Caranya adalah coba dulu sekali aja. Coba dulu sekali, kalau misalnya udah ngerasa malas banget, coba keluar kamar, olahraga. Cobain aja dulu sekali, karena yang aku percaya adalah setiap kebaikan itu akan menular ke kebaikan lainnya. Nanti setelah kita memaksa berkali-kali, akan memudahkan kita untuk berpindah dari hal-hal yang gak bermanfaat. Nah, teman-teman bisa mulai dengan memaksa diri sendiri. Karena kenapa? Kalau teman-teman cuma mengandalkan lingkungan atau cuma mengandalkan motivasi dari orang aja, percaya deh suatu hari nanti kita itu akan kebal dengan itu. Dikasih motivasi apapun, itu nggak akan kena. Di lingkungan sebaik apapun, itu juga nggak akan termotivasi karena diri kita yang kebal gitu. Motivasi terbaik itu sebenarnya datangnya dari sendiri. Secara sadar melakukan bahwa ini hal baik makanya aku lakukan dan kita sadar bahwa oh itu hal buruk sehingga kita menghindari. Kalau sekarang kita masih tergantung sama lingkungan kita, coba deh mulai sekarang ubah itu karena suatu hari nanti kita nggak akan bersama mereka lagi. Kita belum tentu dapat lingkungan yang baik terus. Jadi andalkan diri kita, kendalikan diri kita. Dalam Islam kita mengenal yang namanya hawa nafsu. Cara mudah dan cara yang terbaik untuk meningkatkan potensi diri kita adalah dengan mengalahkan hawa nafsu itu. Bukan hanya mencari lingkungan yang baik, itu betul. Kita bisa mencari lingkungan yang baik, kita bisa ikut sekolah-sekolah tertentu yang bisa nge-trigger kita untuk jadi lebih baik. Tapi cara terbaiknya adalah kita ada di tahap dimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita bisa tahu, oh ini adalah godaan setan jadi aku nggak mau ngikutin. Jadi sebenarnya pesannya adalah jangan kalah sama hawa nafsu. Gimana caranya selain memaksa diri? Jangan lupa minta pertolongan ke Allah untuk dijauhkan dari godaan setan dan dituntun di jalan yang lurus. Itu dia 5 hal sederhana yang bisa kalian praktekkan sekarang juga. Dadah, Assalamualaikum.